Bayangkan sebuah kisah cinta kerajaan Jawa. Penuh gengsi, kehormatan, dan luka hati yang tak pernah benar-benar sembuh. Teman-teman mungkin mengenal Didi Kempot sebagai The Godfather of Broken Heart. Pria yang menvalidasi bahwa menangis karena cinta itu boleh, bahkan bagi pria dewasa sekalipun. Tapi, tahukah kalian? Jauh sebelum lagu Cidro atau Pamer Bojo berkumandang, di singgasana Keraton Surakarta, ada seorang raja yang sudah lebih dulu menjadi sobat ambyar sejati. Jauh sebelum era campur sari, Keraton Jawa sudah menyimpan kisah patah hati yang tak kalah dramatis. Ini adalah cerita tentang seorang raja yang jatuh cinta tapi cintanya ditolak. Ia adalah Pakubuwono ke-9, Raja Surakarta yang berkuasa dari tahun 1861 sampai tahun 1893. Seorang penguasa besar yang wilayahnya luas, tapi tak mampu menaklukkan satu wilayah kecil, hati seorang wanita bernama Sekar Kedaton. Ini bukan sekadar dongeng, ini adalah kisah sejarah tentang penolakan, gelar kehormatan sebagai kompensasi luka, dan sebuah karya sastra abadi yang lahir dari patah hati sang raja. Halo, teman-teman. Kali ini kita akan menyelami salah satu drama cinta paling menarik dalam sejarah Keraton Surakarta. Cerita ini bukan sekadar romansa kerajaan, tapi juga cermin pergulatan batin manusia, antara cinta dan tanggung jawab, antara hasrat pribadi dan norma sosial. Kita akan membahas siapa sebenarnya Sekar Kedaton, mengapa cintanya menolak raja, bagaimana lahirnya Serat Murtasiah, pemberian gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, dan bagaimana semua ini berkaitan dengan budaya patah hati yang sampai sekarang masih relevan. Untuk memahami drama ini, kita perlu masuk ke suasana Keraton Surakarta abad ke-19. Masa itu adalah periode perubahan besar. Keraton bukan hanya pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat kebudayaan, sastra, dan etika Jawa. Pakubuwono ke-9 dikenal sebagai raja yang memiliki minat besar pada kesenian dan sastra. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kehalusan rasa. Konsep rasa dalam budaya Jawa bukan sekadar perasaan, tetapi juga kepekaan spiritual dan estetika. Di tengah atmosfer inilah ia bertemu dengan Sekar Kedaton. Sekar Kedaton dikenal sebagai perempuan dengan kecantikan dan kecerdasan yang luar biasa. Namun yang paling menonjol adalah wibawanya. Ia bukan hanya cantik secara fisik, tetapi memiliki prinsip hidup yang kuat. Dalam lingkungan keraton yang penuh intrik dan aturan ketat, Sekar Kedaton dikenal sebagai sosok yang menjaga martabatnya. Ia memahami bahwa kedekatannya dengan raja akan membawa konsekuensi besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi struktur sosial di keraton. Disinilah benih konflik mulai tumbuh. Pakubuwono ke-9 jatuh cinta. Bukan cinta yang dangkal, melainkan ketertarikan yang mendalam. Ia melihat Sekar Kedaton sebagai pasangan ideal, anggun, cerdas, dan memiliki kehalusan budi. Sebagai raja, ia memiliki kekuasaan untuk mengambil apa yang diinginkannya. Namun cinta tidak pernah sesederhana kekuasaan. Ia berusaha mendekati Sekar Kedaton dengan cara yang halus. Melalui perhatian, penghormatan, dan pendekatan kultural. Tetapi cinta seorang raja justru menjadi beban bagi perempuan yang dicintainya. Mengapa Sekar Kedaton menolak? Ada beberapa alasan yang sering disebut dalam catatan sejarah dan tradisi lisan. Pertama, ia ingin menjaga kehormatan dan otonominya. Menjadi pasangan raja berarti masuk ke dalam dunia politik keraton yang penuh persaingan. Kedua, ia memahami posisi perempuan di lingkungan kerajaan seringkali terikat pada aturan yang membatasi kebebasan pribadi. Ketiga, penolakan itu juga bisa dibaca sebagai bentuk keberanian moral. Sebuah sikap langka di tengah struktur kekuasaan feodal. Penolakan ini bukan dilakukan dengan kasar,
melainkan dengan kehalusan khas Jawa. Tegas, tetapi tetap menjaga tata krama. Penolakan ini bukan sekadar kata tidak, tapi sebuah tamparan bagi ego seorang penguasa. Inilah titik baliknya. Jika Didi Kempot mengubah Lara menjadi lagu, Pakubuwono ke-9 mengubah Lara menjadi serat Murtasiyah. Ini adalah karya sastra yang sangat personal. Di dalamnya, sang raja tidak mengamuk atau menghancurkan kerajaan lawan. Ia justru memilih jalan sufistik. Serat ini bukan sekadar curahan perasaan pribadi. Ia adalah refleksi filosofis tentang cinta, kehilangan, dan penerimaan. Dalam tradisi Jawa, menulis adalah cara untuk menata batin. Kata-kata menjadi ruang di mana rasa sakit diolah menjadi kebijaksanaan. Serat Murtasiyah menggambarkan pergulatan antara keinginan dan takdir. Di dalamnya terasa nuansa melankolis yang mengingatkan kita pada lagu-lagu patah hati modern. Seolah-olah, ratusan tahun sebelum lagu Campur Sari, seorang raja sudah menyanyikan kesedihannya melalui sastra. Meski cintanya ditolak, Pakubuwono ke-9 tetap menunjukkan penghormatan yang besar. Ia memberikan gelar kehormatan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun kepada Sekar Kedaton. Pemberian gelar ini bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan. Ini menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan kepemilikan. Kadang, cinta justru menemukan bentuknya dalam penghormatan. Tindakan ini juga memperlihatkan kedewasaan emosional sang raja. Sebuah pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi penolakan. Jika kita membayangkan kisah ini sebagai drama Tiongkok klasik, kita bisa melihat elemen-elemen dramatis yang kuat. Seorang penguasa jatuh cinta, seorang perempuan berprinsip menolak, dan lahirnya karya seni dari penderitaan. Namun yang membuat kisah ini unik adalah nuansa Jawa yang menekankan pengendalian diri. Konflik batin tidak diekspresikan secara meledak-ledak, tetapi melalui simbol, sastra, dan gestur halus. Justru dalam keheningan itulah drama terasa semakin dalam. Disinilah kita kembali ke fenomena Didi Kempot. Lagu-lagu patah hatinya menjadi suara bagi jutaan orang yang pernah merasakan cinta tak terbalas. Kisah Pakubuwono ke-9 menunjukkan bahwa pengalaman patah hati adalah universal dan lintas zaman. Bedanya, jika Didi Kempot menyalurkan kesedihan melalui musik populer, Pakubuwono ke-9 melakukannya melalui sastra keraton. Keduanya membuktikan bahwa luka hati bisa menjadi sumber kreativitas. Ada beberapa pelajaran penting dari kisah ini. Pertama, penghormatan terhadap pilihan orang lain. Cinta tidak boleh menjadi paksaan. Kedua, kemampuan mengolah emosi menjadi karya. Rasa sakit bisa menjadi bahan bakar kreativitas. Ketiga, pentingnya menjaga martabat dan prinsip hidup, seperti yang ditunjukkan Sekar Kedaton. Keempat, kedewasaan dalam menerima penolakan, sebagaimana diperlihatkan oleh Pakubuwono ke-9. Kisah ini mengingatkan bahwa kedewasaan emosional adalah kunci dalam menjalani hubungan. Pada akhirnya, cerita Pakubuwono ke-9 dan Sekar Kedaton adalah kisah tentang kemanusiaan. Tentang bagaimana bahkan seorang raja tidak kebal terhadap patah hati. Dan seperti lagu-lagu Didi Kempot yang terus dinyanyikan sampai sekarang, Serat Murtasiyah menjadi bukti bahwa cinta dan kehilangan adalah bagian abadi dari pengalaman manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman punya pandangan tentang kisah cinta paling tragis dalam sejarah Jawa, tuliskan di kolom komentar. Saya, Ken Utamai, pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu.